Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Dafran Hari Prasetyo. Hari ini akan menjelaskan pengertian surat lamaran dan CV. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan, teman-teman dapat membuat surat lamaran dan CV secara mandiri. Pengertian surat. Surat adalah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak, orang, instansi, atau organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu alat komunikasi yang biasa digunakan untuk berinteraksi adalah surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Dengan surat, seseorang bisa menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Surat dapat dikatakan efektif jika dari informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pengirim surat menggunakan bahasa yang jelas atau mudah dipahami oleh komunikan atau penerima surat. Maka dari itu, pemilihan kata dan penggunaan bahasa dalam penulisan surat harus tepat, jelas, lugas, dan umum. Kelugasan berarti langsung pada permasalahan yang ingin dibahas. Sedangkan umum berarti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat dan harus bebas dari dialek. Fungsi surat. Dalam beberapa hal, kebutuhan manusia seringkali berhubungan dengan sesama pihak lain dilakukan melalui sarana secara tertulis. Fungsi surat menurut Surono dapat dirinci seperti sarana komunikasi, wakil atau duta penulis, pedoman pelaksanaan, alat bukti atau dokumen, dan sebagai alat pengingat. Fungsi surat pertama. Surat sebagai alat komunikasi yang dijadikan sebagai alat penyampai informasi dari penulisnya kepada pembaca atau penerimanya. Sebagai alat komunikasi, surat tidak hanya bersifat satu arah, melainkan juga dua arah dan ke segala arah. Artinya, surat juga dapat dibalas sebagai timbal balik, dan surat juga dapat dibuat atau ditujukan kepada lebih dari satu orang. Yang kedua, surat sebagai wakil penulis. Dalam hal ini, penulis tidak langsung bertatap muka dengan orang yang dituju, menyampaikan informasi, melainkan diwakili oleh surat. Yang ketiga, surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berkomunikasi dengan surat berarti tidak bertatap muka. Jadi, berkomunikasi dengan surat dapat dilakukan dari jarak jauh. Oleh sebab itu, surat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 4. Surat sebagai otak tata usaha. Penyusun surat sebagai salah satu pekerjaan kantor mempunyai ciri-ciri yang tidak berbeda dengan pekerjaan kantor lainnya, yaitu tidak berdiri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan banyak jenis kegiatan yang lain. Pada kantor, umumnya telah digariskan prosedur yang tetap dalam melakukan aktivitas korespondensi, seperti konseptor, bagian pengecekan pengetikan, dan lain-lain. Yang kelima, surat sebagai bukti tertulis. Surat dapat dijadikan bukti tertulis untuk berbagai keperluan, sehingga jika terjadi sesuatu, misalnya kekeliruan, kelak kemudian hari surat dapat dijadikan acuan, misalnya pada surat-surat perjanjian, surat waris, dan sebagainya. Segala jenis surat juga dapat diabadikan atau diarsipkan untuk kepentingan-kepentingan lain kelak kemudian hari. Tujuan penulis surat. Suatu kegiatan dalam berkomunikasi banyak dilakukan melalui surat. Oleh karena itu, penulisan surat mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya, 1. Ingin menyampaikan warta informasi kepada pihak lain. Yang kedua, ingin mendapatkan balasan, reaksi atau tanggapan dari penerima surat
tentang informasi yang disampaikan tersebut. Yang ketiga, memperlancar informasi sehingga informasi yang diterima jelas. Bagian surat. Surat memiliki banyak bentuk. Setiap bagian dalam surat memiliki fungsi, meskipun penempatan bagian sangat tergantung pada bentuk yang digunakan, tapi fungsi bagian-bagian itu tetap sama. Berikut bagian-bagian surat sebagai bahan referensi Anda ketika menulis surat. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau yang bisa juga disebut dengan kop surat merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi penyertaan kepala surat tersebut tidak terlepas dari pemberi informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dan lembaga, serta juga menjadi alat promosi. Isi dari kop surat adalah 1. Logo atau lambang dari sebuah instansi. Yang kedua ada nama instansi. Yang ketiga ada alamat instansi. Dan keempat ada nomor telepon, kode pos, alamat email, atau alamat web. Biasanya penulisan kepala surat atau kop surat tersebut terdapat di bagian atas dan ada horizontal pemisah yang memisahkan antara kepala surat dengan bagian surat yang lain, seperti tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua ada nomor surat. Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan. Penomoran surat tersebut berfungsi sebagai untuk memudahkan pengaturan, baik untuk penyimpanan maupun penemuan kembali. Yang kedua, mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan. Yang ketiga, memudahkan pengklasifikasikan surat berdasarkan isinya. Yang keempat, penunjukan secara akurat sumber dalam hubungan surat menyurat. Ketiga, ada tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditujukan untuk membuat informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut untuk biasanya tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di kepala surat yang berupa alamat instansi. Tapi bagi surat bukan resmi yang tidak memiliki kepala surat wajib menuliskan tempat di bagian surat kedua. Yang pertama, ada penulisan tanggal surat dengan hendaknya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika surat dalam bahasa Indonesia dan menggunakan kaidah penulisan tanggal bahasa Inggris, jika surat tersebut ditulis dalam bahasa Inggris dan tidak mencampurkan kedua bahasa. Yang ketiga, ditulis lengkap dan tidak singkat. Yang keempat, di belakang tahun tidak disertai tanda titik. Lalu ada lampiran. Lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Jika tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran bisa ditiadakan. Contohnya, lampiran 5 lembar kwitansi atau lampiran 25 eksemplar buku. Yang kelima, hal. Pada bagian surat kelima ini berisi hal atau perihal. Hal berfungsi memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Contohnya, hal pemberitahuan libur semester. Yang keenam, ada alamat. Alamat yang ditulis dalam surat yaitu ada dua. Ada alamat luar yang ditulis di sampul surat dan alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan alamat dalam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kata kepada pada alamat dalam seharusnya itu tidak ada. Yang kedua,
menggunakan kata yang terhormat tanpa tanda titik yang bisa disingkat menjadi YTH. Yang ketiga, menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara jika yang dituju adalah seseorang bukan nama instansi. Yang keempat, penulisan kata jalan tidak disingkat. Di setiap baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda titik dan harus ditulis secara lengkap. Yang kelima, ada kode pos, hanya dituliskan pada alamat sampul, tidak perlu dicantumkan di surat. Yang keenam, penggunaan bentuk di tempat dalam penulisan surat tidaklah tepat karena kata tersebut mengacu ke seluruh tempat di dunia. Yang ketujuh, penulisan alamat terkadang menggunakan istilah untuk perhatian atau disingkat UP, yang artinya surat tersebut ditujukan terhadap orang tertentu. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Bagian surat yang ketujuh adalah salam pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri oleh tanda koma. Isi surat. Isi surat ada 3. Yang pertama ada pembuka, merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea isi. Yang kedua ada isi, yang berisi informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga ada penutup sedang. Penutup ini berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada pembaca surat. Yang kesembilan ada salam penutup. Yang ke-10 ada nama jelas pengirim dan tanda tangan. Setelah salam penutup terdapat nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya. Yang ke-11 ada tembusan, merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Contohnya, tembusan 1 kepada Kepala SMA Negeri 1 Tanjung. Yang kedua, kepada Pembina OSIS SMA Negeri 1 Tanjung. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.